Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak berani, masih tetap punya rekening di tempat riba. Wa'iyadzubillah. Rezeki kita sudah dijamin, ikhwafillah. Rezeki kita tidak pernah tertukar. Maka segera tutup rekening kita yang ada di tempat riba. Karena 1 detik ke depan kita tidak ada yang tahu apakah kita masih hidup, apakah kita masih bernyawa, apakah kita masih sempat untuk bertobat kepada Allah. Ikhwafillah, jangan uang yang sedikit menjadi penyesalan tiada akhir. Pak Dwi, saya mau bertanya. Saya dapat warisan sebidang tanah di desa. Lalu setelah laku, semua amanat-amanat orang tua sudah dilaksanakan, seperti zakat dan infak sudah dikeluarkan. Lalu sisa uang dimasukkan ke bank syariah. Bagaimana kedudukan uang bagi hasilnya? Apakah halal? Karena ada yang berpendapat walau di bank syariah tetap haram. Istilah bagi hasil hanya penghalusan saja dari bunga. Bagi hasil, lalu katanya kalau toh mau diambil, sedekahkan yang sifatnya tidak dimakan. Jadi, misal untuk beli sapu, karbol, keset kaki, dan sebagainya. Apa iya sesempit itu agama kita? Fatwanya sangat ditunggu Ustadz untuk pencerahan. Syukron. Afwan, Masya Allah nih. Ini bukan ulama ya, bukan mufti nih ya. Ibu yang bertanya ya. Kalau pencerahan kita akan sampaikan, kalau mengeluarkan fatwa itu mufti, orang-orang alim gitu ya. Orang yang betul-betul faqih. Tapi kalau yang ditanya tadi kita nggak bahas tentang warisnya, karena ini uang yang dapat ya dari si ahli waris yang sudah diselesaikan semua, dia masih ada uangnya lebih, banyak banget nih ya. Nah, itu yang pertanyaannya yang akan saya coba memberikan pencerahan, uang yang ditempatkan di bank syariah. Nah, itu ada yang berpendapat sama aja tuh, bunga juga, haram juga gitu kan. Kira-kira gitu ya. Nah, ini perlu pencerahan. Jadi memang untuk saat ini kemungkinan harusnya betul-betul dicermatin, jangan langsung sehingga masyarakat bisa bias menangkap ini. Bunga dan bagi hasil itu berbeda. Kalau bunga itu dia tidak kenal dengan namanya rugi, dia pasti untung ketika dari akad hutang piutang. Ya, jadi kalau dia disebut dari akad hutang, nah, yang lebih jelas dari akad hutang dengan syarat di awal ada tambahan, itulah yang namanya bunga. Dan ini bunga sudah ada fatwa dari MUI nomor 1 tahun 2004 tentang bunga. Itu ada 3 pasal. Pasal pertama mendefinisikan bunga itu apa, riba itu apa. Pasal kedua, ternyata bunga itu bagian daripada riba. Riba hukumnya haram, maka bunga hukumnya haram. Pasal ketiga, bagaimana bermuamalah dengan perbankan konvensional. Ayat pertama, bila lembaga keuangan syariah ada di lokasi kita, di daerah seputaran kita, dan kita mudah untuk menjangkaunya, maka kita tidak dibenarkan lagi untuk berhubungan dengan lembaga keuangan yang berbasis bunga, nggak boleh lagi. Sementara di ayat keduanya, bila lembaga keuangan syariah tidak ada di lokasi kita dan kita sulit untuk menjangkaunya, maka kita masih dibenarkan untuk berhubungan, untuk bertransaksi dengan lembaga keuangan yang berbasis bunga. Ini dalam urusannya ada hajat, ada darurat, dalam posisi hukumnya darurat ya. Jadi kalau saya kasih tahu bunga itu, orang yang dapat bunga itu bertambah uang, neraka ganjaran amalnya. Maka aneh sekali kalau dikatakan bagi hasil sama dengan bunga. Sementara bagi hasil itu diperoleh dari akad musyarakah atau akad mudarobah yang dikenal dengan ini bahasanya investasi. Ada untung, ada rugi. Ada untung berbagi, ada rugi berbagi. Ya, nah
Ada yang menyatakan bahwa ini sama aja kok, bunga sama bagi hasilnya sama-sama dapat tambahan gitu kan. Tapi di sini ada bagi ruginya, sementara di bunga tidak ada. Nah, mungkin ini ketika datang ke bank syariah. Nah, bank syariahnya memberi informasi nih kepada masyarakat, kalau naruh deposito di sini nggak mungkin rugi karena kita gunakan revenue sharing. Nah, pendapatan yang dibagi. Nah, ini ketika ditangkap oleh orang yang punya ilmu, wah sama aja itu gitu. Ya, jadi yang bertanya perhatiin ya, karena juga di undang-undang, di fatwa ya, di OJK-nya memang untuk penghimpunan dana akad mudharabah itu tidak ada di situ tulisan pernyataan siap rugi. Ya, inilah yang mungkin membuat masyarakat yang mengetahui itu menganggap sama aja dengan bunga. Jadi bagaimana untuk yang bertanya? Beda. Caranya bagaimana? Kita sebagai masyarakat datang ke bank syariah, pilih akadnya, akad mudharabah, mudharabahnya mudharabah mutlaqah gitu ya. Sudah tuh posisi produknya deposito, itu ambil apakah yang jangka waktu 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan atau 12 bulan ya. Nah, itu akad mudharabah. Nah, dengan catatan apa? Kalau dia di sana di formulirnya belum ada pernyataan siap rugi, maka kita buat dengan meminta kertas lembar, kita yang buat. Dengan saya membuka produk deposito dengan akad mudharabah mutlaqah ini, saya siap rugi. Sehingga bagi hasil yang diberikan oleh bank syariah itu halal. Ya, boleh halal kalau yang seperti itu. Tapi kalau tidak ada pernyataan siap rugi, tadi yang sempat dipertanyakan sama aja dengan bank konvensional yang berbasis bunga, maka uang hasilnya itu diberikan ke lembaga sosial gitu ya. Kenapa? Karena kita belum membuat pernyataan siap rugi. Ya, karena apa nih kaidahnya? Al-kharaj bid-daman. Kita berharap masyarakat yang sudah tahu jangan cepat-cepat menghakimin bank syariahnya. Jangan cepat-cepat menyatakan kesamaan. Kita bisa tabayun kepada bank syariah. Ya, bagi kita yang sudah punya ilmu, ya, jangan ya, yang punya ilmu jangan langsung mengeluarkan fatwa sama ya, karena nggak mungkin sama ya, tidak mungkin sama. Saya pelaku langsung ya, saya praktisi di konven pernah, praktisi di bank syariah juga pernah. Berbeda itu apa? Dengan ilmu, bukan dengan hawa nafsu. Saat ini juga kita sudah ada komunitas masyarakat pecinta bank syariah. Inilah gunanya untuk meluruskan ya, untuk menjadi jembatan mereka-mereka yang benci terhadap bank syariah ya, setelah ada pencerahan ini tetap mencintai bank syariah. Ya, kita sebagai kaum muslimin pilihan utama kita harusnya bank syariah. Mudah-mudahan ini bisa memberikan pencerahan kepada masyarakat ya, bahwa bunga dan bagi hasil itu berbeda. Ya, itulah kepiawaian daripada ulama-ulama kita yang ingin mengajak mereka yang belum memahami itu syariah agar dia pindah ke syariah, karena mereka ini belum siap rugi ya. Jadi bagi masyarakat yang sudah siap rugi, inilah kaidah sesungguhnya baju dari konsep bank syariah, siap untung, siap rugi ya. Justru bank syariahnya siap rugi. Itu ada di Undang-Undang 21 tahun 2008 di akad mudharabah. Itu sangat berbeda, yang mudharabah di penghimpunan dana dan mudharabah di penyaluran dana. Kita berharap ini bisa diselesaikan atau diluruskan bahwa mudharabah itu baik penghimpunan dana maupun penyaluran dana harusnya definisinya sama. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.